Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Walau kita berada dalam situasi yang tidak nyaman karena COVID, tapi kita tetap harus optimis bahwa kita bisa survive mengatasi ini semua. Baiklah, kita ketemu lagi sekarang di komunikasi kelompok. Kita sudah sampai ke sesi memfasilitasi perkembangan kelompok. Apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya merupakan sebuah konfirmasi karena sebetulnya Anda sendiri juga sudah memahami in some degree tentang apa yang kita akan bahas ini melalui tugas-tugas yang sudah disampaikan kepada Anda semua. Oke, saya sudah melihat bagaimana Anda mengerjakan tugas-tugas Anda dan itu semua sangat membanggakan saya karena kreativitas Anda muncul di sana. Ada yang mengerjakan tugas dengan bagan, ada yang sampai ke YouTube. Luar biasa, luar biasa. Saya melihat ada yang sudah begitu pede ya menjelaskan apa yang dipahaminya. Ada juga yang kelihatan masih membaca, tapi nggak apa-apa juga lah ya. Setidaknya Anda sudah belajar sendiri. Ini ada pertanyaan, mengapa seseorang bergabung dalam kelompok? Ini adalah ada 5 alasan bergabung dalam kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Tentu saja individu seperti yang kita tahu, seperti yang kita alami, yang kita rasakan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu harus memenuhi kebutuhan kita, dan itu seringkali kita tidak bisa memenuhinya sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, yang oleh karenanya kita jadi bergabung ke dalam kelompok. Kemudian yang kedua, tujuan individu. Setiap individu memiliki tujuan. Tentu saja tujuannya juga berbeda-beda antara seseorang dengan orang yang lainnya. Walaupun dia ada dalam sebuah rumah, tapi tentu saja tujuannya berbeda-beda. Seorang ayah memiliki tujuan yang berbeda ketika dia ingin masuk ke dalam sebuah kelompok. Ibu juga begitu, seperti itu juga anak-anaknya yang sekolah. Belum lagi ketika dia sekolah di tempat yang berbeda, yang membuat tujuan mereka juga berbeda-beda ketika mereka harus tergabung ke dalam sebuah kelompok. Bahwa seorang anak yang sekolah masuk ke dalam kelompok mungkin saja untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah misalnya. Begitu juga ibu berada dalam sebuah rumah yang sama dengan anaknya, tapi dia masuk atau bergabung ke dalam kelompok di RT misalnya, itu juga tujuan dari seorang individu yang namanya ibu, begitu juga ayah. Jadi tujuan individu akan membuat alasan mengapa dia bergabung ke dalam kelompok. Kemudian tujuan kelompok itu sendiri. Orang masuk ke dalam sebuah kelompok karena dia tahu kelompok itu punya tujuan. Ketika tujuannya itu sama dengan apa yang dimiliki oleh individu, oleh seorang individu, maka individu itu akan masuk ke dalam kelompok yang tujuannya memenuhi apa yang ingin dia capai juga. Misalnya, tujuan kelompoknya adalah ingin membuat kelompok band, sementara dia sendiri bisa memainkan instrumen, maka dia akan masuk ke dalam kelompok yang memiliki tujuan membangun sebuah grup band misalnya. Nah, tujuan kelompok inilah yang kemudian membuat seseorang bergabung ke dalam kelompok. Kemudian yang keempat adalah ketertarikan antar pribadi. Mengapa seseorang masuk ke dalam kelompok? Itu juga karena ketertarikan antar pribadi. Misalnya, ketertarikan karena hobi yang sama, karena selera yang sama, karena ketertarikan terhadap sesuatu hal yang sama. Nah, ini semua membuat seseorang bergabung ke seseorang yang lainnya atau menjadi bagian dari orang yang ada di dalam kelompok itu karena ada ketertarikan antar pribadi antara individu tersebut dengan orang-orang yang ada di dalam kelompok yang telah ada itu. Ya. Nah,
yang terakhir, mengapa seseorang masuk ke dalam kelompok adalah ketertarikan pada kelompok itu sendiri. Mengapa? Karena kelompok itu keren misalnya, karena kelompok itu terkenal, karena kelompok itu menonjol di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Kelompok itu selalu melahirkan orang-orang yang berprestasi misalnya. Nah, karena kelompok itu memiliki identitas yang sangat jelas di antara kelompok-kelompok yang lain misalnya, maka seseorang tentu saja menjadi ingin bergabung ke dalam kelompok yang seperti itu, karena kelompok ini sudah sangat menarik hatinya. Oke? Kemudian lagi, mengapa seseorang masuk ke dalam kelompok? Nah, ini ada dua teori yang Anda sendiri juga sama dapatkan di buku Bibi, bahwa ada kebutuhan individu yang membuat seseorang itu masuk ke dalam kelompok. Ada dua teori yang bisa menjelaskan mengapa seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, yaitu teori hierarki kebutuhannya Maslow dan teori kebutuhan dasarnya Shibli. Kita mulai dari Maslow dulu ya. Nah, teori Maslow ini adalah teori motivasi sesungguhnya, ya. Teori motivasi yang membuat seseorang menjadi bagian dari kelompok, begitu kan ya? Nah, teori motivasinya Maslow ini sebuah teori yang nggak bisa enggak Anda semua harus tahu. Karena ketika orang bicara tentang motivasi, maka top of mind dari orang yang tahu tentang teori motivasi pasti tahunya Maslow dulu. Jadi teori Maslow ini begitu terkenalnya untuk menggambarkan motivasi seorang individu melakukan sesuatu, maka tentu saja pantas kalau teori ini kemudian menjadi sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang bergabung ke dalam sebuah kelompok. Oke, nah ini menariknya, walaupun sebetulnya ini ada kritik, nanti kita belajar tentang ini lagi ya, tapi sekarang ini untuk awal sih, mari kita bahas secara sederhana saja ya, bahwa teori ini dikatakan sebagai teori hierarki karena motif seseorang itu bertingkat-tingkat. Dia tidak akan sampai ke tingkat yang paling atas sebelum tingkat yang paling bawah dicapainya dulu, gitu ya. Yang pertama, katanya nih, untuk seseorang itu menjadi bagian atau masuk tergabung dengan sebuah kelompok karena physiological need atau kebutuhan fisik. Pertama-tama kebutuhan fisik dulu. Kalau kebutuhan fisiknya belum terpenuhi, yaitu makan, minum, bahkan bernafas katanya di sana, tidur, ya. Pokoknya sesuatu yang sangat mendasar, kebutuhan hidup yang sangat mendasar dari seorang manusia, itu harus terpenuhi dulu. Kalau dia udah terpenuhi, maka mungkin saja dia sudah bisa meningkat ke level berikutnya dari motivasi seseorang melakukan sesuatu. Ketika kita melihat misalnya physiological need, di sana kelihatan sekali orang makan sendiri, orang tidur sendiri, gambarnya kan seperti itu ya. Itu menggambarkan bahwa itulah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dulu. Dia nggak berpikir lebih dari itu ketika memang itu yang harus dipenuhinya dulu. Bayangkan orang-orang miskin yang masih kesulitan untuk mendapatkan physiological need, utamanya misalnya makan, minum, tempat bernaung atau rumah yang dia belum punya misalnya. Atau paling nggak makan dan minum aja deh ya. Nah, bagaimana dia berpikir untuk mendapatkan level yang kedua, yaitu level keamanan. Ketika level yang pertama, kebutuhan fisiknya saja dia masih sulit untuk mendapatkannya. Jadi di sini dia tentu saja mungkin masih belum bisa berpikir untuk butuh punya teman, karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja sulit gitu ya. Boro-boro dia kepikiran untuk berbagi dengan temannya kalau dia ada teman misalnya, sehingga kebutuhan untuk bergabung masuk ke dalam kelompok itu mungkin masih belum jadi prioritas
Setelah yang pertama ini dicapai, baru dia mikirin tentang keamanan diri, gitu. Yang pertama untuk dapat makan minum bisa jadi dia kasarnya atau negatifnya mencuri misalnya. Apapun juga dia lakoni asal dia bisa dapat makan gitu kan. Ditangkap gimana nanti gitu kan. Artinya apa? Dia tidak memikirkan tentang keamanan. Keamanan ntar dulu, nomor dua. Yang pertama kan physiological need. Ketika yang pertama ini sudah terpenuhi, physiological need-nya sudah terjamin, maka dia akan melampaui atau dia akan menginjak ke safety need, yaitu kebutuhan akan keamanan. Kalau dia tadi tidurnya di emperan, dia tadi makannya hanya sekali, atau bisa 3 kali dalam sehari tapi besoknya masih bingung. Nah, ini mungkin besoknya dia udah ada lagi untuk makan, dia udah terjamin untuk makan, maka dia memikirkan keamanan. Makan yang seperti apa yang aman? Dia pasti akan tidak lagi di tempat sampah, dia tidak akan makan bekas nasi orang, dia tidak makan sembarangan lagi, tapi dia bisa memilih karena apa? Untuk kesehatannya. Begitu juga untuk tempat bernaung, dia tidak lagi tidur di emperan atau tidur di bawah kolong jembatan. Dia memikirkan bagaimana caranya supaya tikus tidak masuk rumah misalnya, walau rumahnya sederhana tapi dia merasa bahwa dia sudah membutuhkan rasa aman. Setelah rasa aman ini terpenuhi, barulah dia termotivasi untuk berafiliasi. Berafiliasi dengan siapa? Dengan orang lain, siapapun itu. Dia bisa saja teman, dia bisa saja orang yang berlainan jenis untuk um, saling mencintai, saling berkomitmen misalnya, yang kemudian membangun keluarga, berumah tangga, ya. Nah, disinilah kebutuhan berkelompok muncul ketika safety need atau kebutuhan rasa aman itu telah terpenuhi. Baru dia naik ke level atau tingkatan berafiliasi dengan orang lain dalam bentuk apapun. Pertemanan, bisa percintaan, bisa pernikahan, persahabatan, apapun itu. Ya. Kemudian setelah eh, tahap afiliasi ini juga sudah terpenuhi, dia butuh untuk dihargai. Dia butuh self-esteem, menghargai diri. Yang tadinya dia cukup dengan motor bekas, kemudian dia merasa bahwa motor bekas kurang berharga buat dia, maka dia harus membeli motor yang baru. Atau begitu juga rumah. Tadinya rumahnya kecil, tadinya rumahnya mungkin dari um, sederhana lah seperti itu, tapi kemudian ketika level afiliasinya terbangun, maka dia merasa dia harus menghargai dirinya dan dihargai orang lain. Dia perlu dihargai orang lain. Dia tidak cukup lagi dengan mobil bekas, dia juga cukup lagi dengan rumah yang kecil dan seterusnya, karena kebutuhan untuk dihargai muncul. Setelah kebutuhan untuk dihargai muncul terpenuhi, dia naik ke level yang selanjutnya atau bisa dibilang level yang terakhir adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Bagaimana dia di sana sudah bisa memenuhi, menyalurkan apa yang dulunya dia tidak bisa salurkan, yang dulunya dia tidak bisa capai. Yang bisa jadi itu hanya untuk pembuktian diri bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Dia ingin membahagiakan dirinya, dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Maka self-aktualisasi adalah tingkatan yang teratas atau yang terakhir dari teorinya motivasi Maslow. Sekarang kita ke teori kebutuhan dasar Schutz. Teori Schutz ini juga bisa menjelaskan bagaimana seseorang masuk ke dalam kelompok. Ada 3 variabel, ada 3 hal yang membuat seseorang masuk ke dalam kelompok. Yang pertama adalah kontrol. Tapi saya sih biasanya sukanya inklusi dulu, gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau kontrol, tapi inklusi juga nggak apa-apa. Oke, kontrol dulu deh, karena kontrol ada di paling pertama. Kontrol adalah sebuah kebutuhan manusia
yang harus dipenuhi. Dia ingin merasa harus membuat orang melakukan sesuatu untuknya. Dia ingin orang memandang lebih dirinya. Tapi mungkin sebaliknya juga, bahwa dia ingin dikontrol oleh orang, gitu. Bahwa dia juga ingin diperhatikan oleh orang. Dia ingin orang mengkritik in some degree ya, dalam pengertian yang positif, orang juga perlu dikontrol seperti itu oleh orang lain, ketimbang kalau dia didiamkan. Coba bayangkan seperti ini, bahwa dia masuk ke dalam sebuah kelompok. Di sana dia bisa menjadi someone yang take power of others, yang dia menjadi punya posisi lebih dibanding orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga dia bisa memerintah misalnya, sehingga dia bisa menyuruh misalnya di dalam kelompok itu. Ketimbang kalau dia tidak masuk ke dalam kelompok, dia tidak bisa melakukan apa-apa tentunya. Tentu saja, ketika dia masuk ke dalam kelompok, maka dia bisa melakukan hal yang seperti itu, karena dalam kelompok tentu saja tidak semua orang sama. Ada orang yang dalam sisi power itu mungkin ada di bawah uh, uh, individu ini, ya. Tapi sebaliknya, bahwa dia masuk ke dalam kelompok mungkin saja karena ada orang-orang yang mengontrol dia, misalnya, besok tolong ya datangnya harus tepat waktu. Nah, hal itu membuat dia merasa dia dibutuhkan, dia dalam kontrol, atau kamu nggak bagus deh kalau pakai baju merah misalnya. Nah, itu sebenarnya dia dalam kontrol loh. Akankah Anda pergi dari kelompok itu ketika dikatakan bahwa kamu nggak bagus pakai baju merah? Mungkin saja Anda malah jadi lekat di sana karena Anda merasa diperhatikan. Karena Anda merasa dikontrol, maka Anda akan menjadi bagian dari kelompok itu. Karena Anda dikontrol dan bisa mengontrol. Ya, oke. Itu yang pertama, kenapa seseorang menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua adalah afeksi. Di sini afeksi di tengah. Oke lah, saya katakan yang nomor 2. Bahwa orang masuk dalam kelompok because dia 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 merasa di sana dia diperhatikan, dia di sana disapa, dia di sana merasa ada, dia di sana merasa um, uh, dibutuhkan. Uh, Misalnya ketika Anda datang ke sana, ke dalam sebuah kelompok, dan tidak ada seorang pun menyapa Anda, apa yang Anda akan lakukan? Akankah Anda stay di dalam kelompok itu, atau Anda pergi dari kelompok itu? Tentu Anda pergi kan? Kenapa? Karena Anda nggak dapat afeksi dari sana. Tapi Anda akan menjadi bagian dari kelompok itu ketika seseorang atau 2 atau 3 orang di antara mereka menyapa Anda, "Hei, apa kabar kamu? Aduh, kemana aja sih? Kamu kok udah lama nggak nongol?" Kata-kata itu aja membuat Anda merasa diperhatikan, membuat Anda merasa ada orang yang care sama Anda, yang membuat Anda jadi ingin tetap menjadi bagian dari kelompok itu. Mengapa? Karena ada afeksi. Ada afeksi di sana. Begitu juga Anda juga merasa seperti itu. Anda juga berasa berasa pingin menegur mereka, "Apa kabar? Kemana aja? Kok kelihatan pucat kamu?" Misalnya. Hal-hal yang seperti itu adalah afeksi yang muncul dari diri Anda sendiri ketika Anda berada di dalam sebuah kelompok. Ya. Nah, yang terakhir adalah inklusi atau keterlibatan. Anda mau dong dilibatin, gitu kan, masuk ke dalam kelompok, gitu. Nah, mungkin untuk hal-hal yang sederhana, ya, bisa jadi Anda senang masuk ke dalam kelompok karena Anda dilibatkan. Ketimbang kalau Anda ada di kelompok, tapi Anda nggak pernah diposisikan apa-apa. Ketika ada sebuah kegiatan, Anda nggak jadi apa-apa, Anda nggak disuruh apa-apa, Anda nggak diminta untuk melakukan apapun. Walau mungkin orang-orang atau kelompok Anda bilang, "Oke, you just stay there. Duduk aja deh," misalnya gitu. Sukakah Anda seperti itu? Pasti enggak kan? Enggak lah. Anda mau dilibatkan, inclusion. Anda ingin menjadi bagian, terlibat, do something di dalam sana, gitu kan? Ya. Nah, maka inklusi ini membuat orang menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini
bisa Anda lakukan. Bahwa apa yang barusan saya sampaikan tentang teori Maslow, teori kebutuhan dasarnya Schultz ini bukan untuk dihafal, tapi untuk digunakan oleh Anda. Bagaimana caranya Anda menarik orang luar masuk ke dalam kelompok Anda? Bagaimana orang luar itu bisa masuk ke dalam kelompok Anda ketika Anda tahu bahwa secara fisiologis misalnya dia belum terpenuhi kebutuhannya. So, you have to give them food first gitu kan ya. Jadi pada awalnya kasih dulu dia makan misalnya gitu ya, kenyangkan dulu perutnya, bikin dia aman gitu kan. Dengan dicukupi, dengan ditemani, kan aman kan? Nah, setelah dia berasa aman, baru dia mau menjadi bagian dari kelompok Anda. Jadi teori ini membimbing kita bagaimana teori ini kemudian bisa sangat berguna buat kita, membuat seseorang masuk ke dalam kelompok kita dengan cara-cara yang dituntun oleh teori itu. Karena afiliasi ada di tahap yang ketiga tadi, ya. Jadi penuhi dulu rasa rasa atau kebutuhan dasarnya, yang kedua penuhi dulu rasa amannya. Nah, sementara yang huge ini tiga-tiganya bisa dibilang. Atau kalau perlu ya afeksi dulu misalnya. Kalau kalau kita kita bisa kita ingin itu orang kok kelihatannya perlu kita 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 tarik ke dalam kelompok. Gimana caranya ya? Pegang yang tiga ini, yang mana duluan? Silahkan. Mau afeksi dulu silahkan. Tanya kabarnya gimana? Aduh, kenapa sih kamu kok udah lama kita nggak ketemu ya, dan seterusnya. Itu seneng banget ditanya begitu dia. Atau inklusi, pakai inklusi gitu. Ayo bantu kita dong, kita ada kegiatan nih, kayaknya kamu pas banget kalau menjadi bagian dari kita dengan kemampuan yang kamu punya, misalnya gitu. Nah, dari sisi inklusi orang itu bisa masuk karena merasa akan dilibatkan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan dua teori tadi, bagaimana seseorang masuk dalam kelompok bisa menjadi bekal kita, menarik orang. Oke, kita bergerak ke tujuan individu versus tujuan kelompok. Di sini dikatakan, seseorang seringkali bergabung dengan kelompok yang ia percayai akan membantunya meraih tujuan pribadi. Ya, jadi tujuan individu ini penjelasan yang awal tadi ya, bahwa seseorang seringkali bergabung dengan kelompok yang ia percaya akan membantunya meraih tujuan pribadi. Tentu saja, kelompok tentu saja harus cukup kredibel untuk membuat seseorang tertarik masuk karena belief bahwa kelompok ini bisa membantu tercapainya tujuan individu itu, ya. Nah, yang kedua, konflik antara tujuan individu dan tujuan kelompok dapat bersifat kontraproduktif. Bisa jadi tujuan kelompok dengan tujuan individu tidak klop, tidak sama, ya. Tujuan kelompoknya ketika misalnya ada SHU apa, sisa hasil usaha ya, sisa hasil usaha. Biasanya kalau kita ada kepanitiaan tuh, dapat keuntungan dari apa, fundraising misalnya ya, maunya sisa hasil usaha dibagikan. Individu-individu tertentu mungkin aja ingin yang seperti itu. Tapi tujuan kelompok tidak seperti itu, karena dia ada baksos misalnya. Baksos dengan dana apa? Dana dari SHU misalnya. Nah, ini bisa jadi kontraproduktif kan, karena berbeda antara tujuan individu dengan tujuan kelompok yang tentu saja membuat konflik di antara individu dengan. Ini adalah penjelasan nomor 4 tadi, ketertarikan antar pribadi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikannya, yaitu kesamaan. Tahulah, ya, kesamaan itu kan commonness. Dari awal, sejak kita belajar pengantar ilmu komunikasi, kita tahu tentang kesamaan ini, bahwa seseorang dengan orang yang lainnya akan berkomunikasi dengan sangat baik dan intens, tentu saja. Why? Because keduanya ada commonness. Kesamaan itulah yang membuat dua individu bisa saling tertarik, ya. Kesamaan apa? Banyak lah kesamaan, kesamaan ketika Anda SMA, kesamaan kota, kesamaan daerah, kesamaan selera bermusik, kesamaan fakultas, kesamaan banyak lagi, ya. Itu bisa jadi membuat Anda masuk ke dalam kelompok. Saling melengkapi, ini juga seperti itu, bahwa ternyata tidak harus sama, ya. Tidak harus sama orang itu kemudian
menjadi bagian dari orang yang lainnya. Karena bisa jadi justru saling melengkapi. Karena saya nggak bisa, maka saya masuk. Saya nggak bisa main gitar, tapi teman saya bisa main gitar. Saya main drum, yang lainnya main piano. Saling melengkapi kan ketika mereka kemudian akan membuat sebuah grup band. Jadi nggak sama semua main gitar kan. Saling melengkapi ini adalah uh, cara bagaimana seseorang masuk ke dalam kelompok, tentu saja untuk tujuan-tujuan yang tertentu, biasanya tim ya, teamwork. Kemudian kedekatan atau kontak atau interaksi. Nah, kedekatan ini tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, dekat rumahnya, ya, dekat ling lingkungan sekolahnya, atau interaksinya intens, itu juga bisa membuat seseorang tertarik dengan orang yang lainnya yang berada dalam kelompok dan Anda menjadi juga bagian dari kelompok itu. Daya tarik fisik tentu saja ya. Daya tarik fisik bisa jadi, wah itu orang-orangnya keren-keren misalnya. Aku juga mau dong menjadi bagian dari yang keren, dekat dengan orang yang keren kan gitu ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari mengapa seseorang masuk ke dalam. Oke, tertarik pada kelompok itu sendiri. Apa yang mempengaruhi ketertarikan pada kelompok? Yaitu aktivitas kelompoknya. Apa sih aktivitas kelompok? Jadi nggak peduli itu kelompok apa, tapi aktivitasnya keren. Misalnya apa? Oh, aktivitasnya um, mengambil sampah di hulu Cikapundung, misalnya gitu. Wah keren nih, gitu. Karena jarang orang melakukannya. Aku mau deh menjadi bagiannya, misalnya begitu. Jadi aktivitas kelompoknya. Walau mungkin kelompok itu sendiri juga nggak ada namanya, gitu. Tapi aktivitasnya itu yang menarik karena tentu saja ya mungkin itu juga bagian dari hidup Anda sekarang ya. Zero waste itu kan bagus banget ya. Kecintaan kita kepada lingkungan itu harus kita tumbuhkan, diantaranya juga dengan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang seperti yang saya barusan sampaikan. Uh, Kelompok yang sering bersih-bersih Sungai Cikapundung itu ada setiap hari Minggu pagi kalau nggak salah. Kalau Anda menjadi bagian dari itu, kayaknya keren deh gitu kan ya. Peduli lingkungan gitu. Nah, ini aktivitas kelompok ini yang membuat Anda masuk atau tujuan kelompok. Jadi bukan aktivitasnya yang seperti saya bilang tadi, tujuannya apa? Gitu. Nah, tujuan kelompok ini misalnya untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat misalnya, itu tujuannya meningkatkan aktivitasnya apa, itu mungkin bisa beragam, bisa bermacam-macam dan itu bisa didiskusikan kemudian. Tapi tujuannya kan bagus banget bahwa masyarakat kita kan literasi kesehatannya masih rendah misalnya ya. Nah, itu kan perlu ditingkatkan gitu. Gimana cara meningkatkannya? Ya nanti, tapi tujuan kelompok itulah yang membuat kita atau siapapun itu masuk ke dalam kelompok, ya. Nah, kemudian apalagi yang terakhir tentang bagaimana orang masuk ke dalam kelompok adalah keanggotaan kelompok itu sendiri. Ketika kita menjadi anggotanya kayaknya keren deh gitu. Nggak peduli aktivitasnya apa atau tujuannya apa, tapi menjadi anggotanya aja udah berasa keren gitu kan ya. Nah, saya pikir keanggotaan kelompok itu juga yang membuat seseorang masuk ke dalam kelompok just because of feels good gitu ya atau keren gitu. Oke. Sekarang bagaimana proses perkembangan kelompok? Kelompok itu kan tidak tiba-tiba ada dan kelihatan um, kompak, guyup, rukun, gitu kan? Tidak seperti itu. Karena dalam kelompok itu juga terjadi dinamika yang fluktuatif ya, nggak selamanya kelompok itu kompak gitu ya. Walau kita juga sudah belajar teori group think, masih ingat group think? Bagaimana sebuah kelompok terjebak ke dalam kohesivitas kelompok yang berakibat apa? Berakibat keputusan yang diambil kurang kurang baik tentu saja. Tapi itu hanya sedikit dari apa yang saya coba review dari groupthink. Tapi bukan itu yang ingin saya jelaskan sekarang. Yang ingin saya jelaskan sekarang adalah tentang bagaimana kelompok berkembang. Ini adalah tahap-tahapannya. Yang biasanya tahapan itu ada yang mengatakan 4, tapi sometimes juga kemudian dibuat jadi 5 ya. Tapi nggak apa-apa juga sih 4 atau 5. Mari kita pahami yang 4 atau yang 5 itu seperti apa kelompok.
berkembang. Yang pertama ya biasanya tidak tertulis, makanya di sana juga tidak berwarna ya. Kita bisa melihat pre-stage, bagaimana orang-orang ada dalam sebuah kerumunan, ada di dalam sebuah lingkungan yang sama bisa jadi, tapi mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, ya. Tuh lihat, panah-panahnya kan masih kemana-mana, nggak jelas 5 orang ini mau ngapain, nggak ada keterikatan sama sekali di antara mereka berlima, ya. Tapi kemudian entah karena apa, ada sebuah tahapan yang namanya forming. Mereka ketemu, mereka ketemuan, ya, mereka ketemuan, kemudian mereka saling memperkenalkan diri tentu saja, saling menunjukkan kelebihan atau mungkin kekurangan mereka, ya, memperkenalkan diri. Nah, ini adalah tahapan forming, ya. Setelah tahapan forming, di mana mereka saling memposisikan diri, ya, aku siapa, kamu siapa, kita naik ke tahapan storming ketika mereka dihadapkan kepada sebuah masalah yang harus dipecahkan. Akan muncullah pendapat-pendapat yang berbeda-beda tentu saja. Namanya juga storming, like a storm ya. Semua orang berusaha menampilkan dirinya, semua orang berusaha menunjukkan dirinya siapa, pendapatnya seperti apa. Semua orang merasa harus unggul dan harus didengarkan. Nah, disinilah akan terjadi konflik tentu saja, karena um, mereka bisa jadi belum terlalu mengenal satu sama lain, mereka memposisikan diri sedemikian rupa yang juga belum sepenuhnya dipahami oleh yang lain, yang membuat konflik terjadi. Ya. Kemudian setelah konflik terjadi, tentu saja namanya juga kelompok, ya, yang harus jalan terus. Kenapa? Karena ada sebuah masalah bersama di sana yang harus dipecahkan. Maka tentu saja harus ada orang. Nah, ini nanti di bahasan selanjutnya tentu saja ya. Di peran, kita nanti akan bicara peran. Tapi itu nanti, sekarang kita masih di tahapan perkembangan kelompok. Setelah konflik terjadi, yang tentu saja konflik itu tidak baik, karena konflik bisa jadi destruktif, bisa jadi menghancurkan. Maka tentu saja ada upaya yang harus ditempuh yang membuat suasana menjadi normal. Ya, di sini dikatakan norming. Ada aturan-aturan yang kemudian dibangun gitu kan. Nggak semua orang boleh ngomong bareng gitu kan. Nah, ini ada yang ngatur nanti kemudian. Siapa yang boleh bicara, maka ayo bicara. Setelah itu stop, yang satu bicara lagi. Nah, aturan-aturan ini dibangun di dalam kelompok setelah terjadi storming, ya. Nah, norming terbangun, suasana udah agak nyaman karena aturan-aturan sudah terbangun. Setelah aturan terbangun dan konflik sudah hilang, mereka tentu saja bisa mengambil keputusan dengan baik, ya. Setelah keputusan diambil dengan baik pada tahapan norming, maka kelompok melanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu performing. Bagaimana kemudian mereka menjalani apa yang diputuskan, menjadi sebuah kelompok yang produktif, yang berhasil mencapai atau memecahkan apa yang menjadi permasalahan dalam kelompok itu. Nah, tahapan performing namanya, ya, di mana mereka kemudian berkinerja, menghasilkan sesuatu atau lepas dari masalah. Setelah mereka lepas dari masalah atau melakukan sesuatu yang positif uh, dalam kelompok, ya, dalam kelompok yang telah sampai kepada tahapan performing ini, maka tentu saja mereka tidak selamanya ada dalam kelompok terus-menerus, karena kelompok ini juga tentu saja bisa bubar. Dan di sini yang biasanya juga tahapan adjourning ini nggak ada, tapi sometimes ada, dan sekarang ini adjourning ada juga nggak apa-apa. Di mana di sana orang-orang dibebaskan untuk mau terus berada dalam kelompok atau tidak, gitu ya. Di sini juga di gambar sudah kelihatan ya, bagaimana orang kemudian
komit dengan seseorang yang lainnya yang masih dalam kelompok itu, ada yang sudah tidak komit lagi dan seterusnya. Bisa lihat gambarnya ya, adjourning itu seperti itu. Jadi bisa jadi mereka masih ada di dalam tapi sudah seperti terlihat dalam gambar atau bahkan away from that group ya. Nah, kita lihat di sana ada panah merah, di bawahnya ada tulisan independence. Independence ini ada di tahapan forming dan storming, di mana orang-orang masih tidak tergantung, masih masih merdeka, masih sendiri-sendiri, masih tidak merasa terikat di dalam kelompok, dalam forming dan storming. Ya oleh karenanya kita bisa melihat tadi ya, forming kayak apa, storming bagaimana, yang di dalam storming muncul konflik ya. Ketika norming di sana sudah ada saling ketergantungan ya, dependence ya. Ada dependensi di sana, saling tergantung. Naik lagi ketika performing sudah lewat, maka return to independence, balik lagi ke kebebasan. Bebas, individu sudah bebas lagi, tidak terikat lagi di dalam kelompok, ya.